Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni Marlina dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D. Di sini saya masih membahas tentang seputar fonologi. Baiklah, di sini ada pengertian fonologi. Fonologi adalah berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Tak heran jika fonologi sering dikatakan dengan linguistik. Namun, perbedaannya adalah jika linguistik itu membahas tentang ilmu bahasa, sedangkan fonologi adalah membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Kemudian, di dalam fonologi itu ada istilah alat ucap. Adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Misalnya paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Nah, tadi kita telah membahas tentang alat ucap. Kita akan beralih ke proses pembunyiannya. Alat ucap atau alat bicara yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen subglotal, dan kedua ada komponen laring, dan ketiga ada komponen supraglotal. Kemudian kita akan membahas tentang dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama adalah komponen subglotal. Itu terdiri dari paru-paru antara kiri dan kanan, digunakan untuk proses pernafasan. Fungsinya adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Dan yang kedua adalah komponen laring atau tenggorokan, merupakan kotak yang berbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Fungsinya adalah sebagai klip yang mengatur arus udara antara mulut, paru-paru, dan hidung. Dan ketiga adalah komponen supragiotal, adalah alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu jenis-jenis bunyi bahasa. Siapa yang masih ingat di video saya yang sebelumnya tentang jenis-jenis bunyi bahasa? Di sini saya akan mengulas kembali secara singkat tentang jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama ada bunyi vokal, konsonan, dan bunyi semivokal. Bunyi vokal contohnya yaitu bunyi I, A, dan U. Kemudian bunyi konsonan contohnya bunyi B dan D. Bunyi semivokal contohnya bunyi W dan Y. Yang kedua ada bunyi oral dan bunyi nasal, contohnya bunyi M dan N. Kemudian yang ketiga ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Untuk contoh bunyi bersuara yaitu ada B dan D dan G. Bunyi tak bersuara contohnya S, K, B, dan T. Yang keempat bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi T, K, dan S adalah fortis yang disebut dengan keras. Bunyi D, G, dan Z adalah lenis yang disebut dengan lunak. Kemudian ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek tergantung panjang dan pendeknya penyebutan suatu kata. Kemudian ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Untuk contoh bunyi tunggal itu ada A dan I, contohnya lantai dan cerai. Kemudian untuk contoh bunyi rangkap yaitu ada bunyi K dan L, contohnya klasik atau kritikal. Kemudian ada bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi nyaring dan tak nyaring ini berdasarkan derajat kenyaringan saat penyebutan suatu kata. Kemudian bunyi agresif dan bunyi ingresif. Udara yang datang dari dalam dan luar tubuh atau dalam pengucapan. Kemudian ada bunyi segmental dan suprasegmental. Segmental sendiri itu adalah tekanan, nada, jeda, dan durasi. Sedangkan suprasegmental itu adalah tinggi, rendah, datar suatu bunyi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul baru, yaitu tentang fonetik. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama fonetik artikulatoris, kedua fonetik akustik, dan ketiga fonetik auditori. Untuk mempelajari bagaimana ilmu ini digunakan dan untuk menelusuриnya bunyi-bunyi netral bahasa, berikut penjelasan dari ketiga jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Meliputi masalah alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa itu, mekanisme arus udara yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa. Dan yang kedua ada fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre atau kualitas atau bentuk suara. Hal ini adalah golongan-golongan bunyi yang timbul pada saat kegiatan berbicara dan transmisi gelombang getaran tersebut melalui udara. Kajian fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik, meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fonetik auditori, mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Oleh karena itu, kiranya kajian fonetik auditori lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran, termasuk kajian neurologi. Ini adalah sebagai contoh dari fonetik, yang mana sebagai pengucap dan sebagai penerima di saat sedang berbicara. Dari perbedaan 3 fonetik tersebut, yang pertama fonetik organis, yaitu untuk sebagian besar termasuk linguistik, dan fonetik akustik untuk sebagian besar termasuk fisika, dan untuk fonetik auditoris untuk sebagian besar termasuk neurologi. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa adalah fonetik artikulatoris, karena berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi atau dihasilkan. Sementara itu, fonetik akustik merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika, sedangkan fonetik auditoris sendiri lebih banyak dialami dalam dunia medis atau kesehatan. Setelah itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.